berdamai di semuanya. Kemensos, yes. Seperti apa tanggapannya nih Mamsi? Aku seneng banget ya ngelihat apa Denny Sumargo salaman dengan Farhad Abbas, karena setelah sekian bulan yang berantem, yang ribut, yang huru-hara, akhirnya bisa ngelihat juga Bang Farhad Abbas itu pakai peci terus salaman, baikan lagi, dan ada janji-janjinya yang akan dicabut semua LP, ya kan, semuanya. Jadi nggak cuma LP dengan Denny Sumargo, tapi juga LP yang untuk Novi, dan mungkin juga ada LP yang lainnya ya, nggak tahu deh, katanya aku udah di LP-in juga, katanya semuanya dicabut. Ya, aku cukup senang dengan hal itu, dan ada hal positif yang bisa dilihat untuk masyarakat juga gitu. Jadi aku sih berharap dramanya selesai di situ. Kejadian huru hara 3 bulan ini selesai di perdamaian di Kemensos. Seperti itu sih harapan aku. Iya, tapi sebelumnya kan juga Mami ini udah seneng banget ya sama sikapnya Novi yang tegas. Tapi Iya. kan pada akhirnya berakhir damai kayak seperti apa sih? Seperti yang kemarin itu kan kayak merasa bener-bener disulitkan banget gitu, Oh dijatuhkan enggak banget. sih, kalau yang damai antara Densu dengan Farhad Abbas itu memang harus begitu, karena kan juga dapat masukan positif dari Pak Menteri ya, supaya nggak usah gaduh-gaduh gitu loh. Mau ngapain lagi, masa mau panjang-panjangin lagi untuk apa gitu kan. Dan juga udah ada nasihat juga dari Pak Menteri bahwa uang donasi itu tidak boleh dipergunakan tidak semestinya, dan apabila mau dipergunakan juga harus ada laporannya. Nah berarti kan ini sudah apa ya, memberikan kejelasan lah di masyarakat. Jadi menurut aku sih wajar banget lah kalau semuanya berakhir damai aja gitu, cabut laporan, terus regulasi untuk donasinya juga dijalankan dengan semestinya sesuai dengan arahan dari Kemensos. I think itu untuk yang terbaik sih, seperti itu. Karena memang sebenarnya itu ditujukan untuk Agus berobat ya, fokus ke situ Iya, ya. iya kan. Maksudnya apapun yang dipakai untuk Agus harus ada auditnya, kan gitu. Mau berapa ratus juta kek, yang penting untuk Agus berobat harus ada buktinya, dilihat gitu loh uang ini kemana, seperti itu. Iya, terus juga sekarang Novi dipegang sama Jenderal Ricky nih, seperti Oh, iya, iya, tanggapannya nih. Aku sih kalau itu serahin ke Novi sih. Kalau memang Novi memilih Pak Jenderal, ya it's okay, karena kan pasti sudah dirundingkan juga dengan timnya ya, seperti itu. Karena mungkin untuk menghadapi yang masih berkelanjutan penggantinya Farhad Abbas ini kan ada lagi nih dengan serangan-serangan apa ya, menurut aku seperti hendak menyerang personal lagi gitu loh, menyerang personalnya Novi. Jadi memang Novi sudah harus ada penasihat hukum yang baru yang bisa membela Novi dan yayasannya dengan sebaik-baiknya, harus ada. Ya, seperti yang Mami bilang kan bener ya, ada yang menyerang lagi nih secara Iya. personal, terus Iya. bahkan sampai pengen mengaudit yayasannya juga nih, karena Novi sempat dibilang itu dia cuma punya akte aja tapi sebenarnya nggak punya izin. Gimana sih Mam? Kalau Sampai soal sejauh itu? tentang apa ya, lebih ke dalam yayasan aku nggak tahu, karena aku juga kenal Novi baru di kasus ini. Tapi kalau memang sudah ada tim kuasa hukumnya, pastinya akan membenahi, dan apapun serangan-serangan dari luar pasti bisa ditanggulangi lah, seperti itu. Makanya perlu tim yang kuasa hukum yang lebih solid, yang juga membela Novi dengan yayasannya dan benar-benar sebaik-baiknya. Buat aku sih nggak ada masalah, semua itu kan bisa di Novi juga udah ke Kemensos ya, udah ke Dinsos, udah kemana-mana lah gitu, untuk mungkin juga ada silaturahminya, untuk menjelaskan juga visi misi yayasannya seperti apa atau kedudukan yayasannya seperti apa. Dan aku lihat nggak ada masalah sama sekali, karena sambutannya kan baik kan, dari Menteri Sosial juga baik, di Kemensos. Bahkan Novi dapat award best award untuk charity itu. Jadi kalau menurut aku yang sifatnya hanya sepele itu nggak usah digede-gedein deh gitu loh, karena lebih banyak bagusnya daripada mungkin hal yang dilihat kayak apa ya soal yayasan. Aku juga nggak tahu ya, tapi aku yakin yayasan itu valid kok,
Kalau nggak mungkin dong ada namanya yayasan apa peduli kemanusiaan, rumah peduli kemanusiaan. Iya, maksudnya Iya. udahlah ya pada pengen pansus-pansus gitu nggak usah ditanggupin gitu ya Mam ya. Iya, maksudnya ngapain? Itu kan Dari kayak apa ya? Kayak orang berusaha untuk nyerang personalnya gitu. Sementara kasusnya kan sebenarnya masalah uang donasi yang tidak dipergunakan dengan semestinya. Itu doang kok masalahnya. Heeh. Meski Apa? kemarin kan ini kan Lawira Novi udah ganti lagi nih yang baru. Iya. Sebelumnya kan tadinya Bang Firdaus Wibowo. Jadi dari Bang Firdaus ini merasa sudah diberi kuasa kan bicara lisan aja gitu. Tapi karena Iya. tanggapan kamu ngeliatnya gimana? Kan akhirnya dia mundur sendiri gitu. Karena gini, kalau menurut aku sih gini, yang namanya penasihat hukum itu tetap harus ada surat tertulis. Surat kuasa itu nggak bisa lisan, nggak ada surat kuasa lisan. Namanya aja surat. Kalau mau lisan kuasa, lisan kuasa. Aduh, jadi untuk penasihat hukum yang kemarin sudah memproklamirkan sebagai penasihat hukumnya tanpa ada surat kuasa juga menurut aku terlalu prematur ya tindakannya, karena untuk memastikan posisi kita sebagai penasihat hukum, gila gue udah kayak pengacara aja ngomongnya. Aduh, please deh. Nggak, dari diri gue ya. Untuk memastikan hubungan kita nih klien dengan pengacara, kita harus ada surat kuasa yang ditandatangani. Seperti itu. Kalau belum ada janganlah. Namanya juga cuman bubbling apa ngomong bicara itu kan nggak ada bukti, nggak ada kekuatan hukumnya, nggak mengikat. Gitu loh, Bang Firdaus. Jangan sedih ya. Iya, Bang Firdausnya jangan inilah, jangan ngambek gitu loh. Nah, kabarnya Yayasan Yatim Novi sempat digerebek nih sama Dinkes Tangerang. Apa dinas kota gitu maksudnya? Nah, dinas kota kapan? Maksudnya pernah lah gitu. Oh, Menanggapinya gimana? Maksudnya pernah dengar mungkin atau gitu? aku nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar. Katanya jadi ada dugaan pas lagi diperiksa itu ODGJ-nya kosong di yayasan gitu maksudnya. Mungkin Aduh, gimana, nggak pernah Mas? denger ya gue. Nggak pernah denger ya? Udah GJ-nya kosong, lagi jalan-jalan kali. Maksudnya udah GJ harus berjejer gitu. Nggak ngerti deh gue, nggak pernah dengar kabar itu. Kamu pernah dengar? Nggak pernah dengar. Iya, jadi kayak pada mengorek-ngorek lagi gitu. Nggak pernah dengar sih aku sih. Nah, kalau kamu kabarnya Yayasan Yatim Novi juga nggak ada pelang nama yayasannya nih. Gini, ntar dulu. Yayasan itu kan suatu badan sosial yang bergerak dengan legal ya menjadi nama yayasan. Dulu juga yayasan aku nggak ada pelangnya, nggak ada yayasan asa-asia, nggak ada. Tapi ada izinnya. Kita berkantor di apartemen juga. Tapi nggak ada pelang yayasan, nggak ada apa. Terus anak-anak yang kita tolong di daerah-daerah masing-masing, nggak di dalam situ setahu aku ya. Jadi apa yang diharapkan dengan mencari ODGJ di dalam yayasan? Kok kayak aneh sih? Gue jadi bingung gue ya. Nah, Oh my God. karena ODGJ itu kan jadi maksudnya banyak orang-orang yang mempertanyakan uangnya dari mana nih Yayasan Yatim Novi. Ya. Akhirnya dugaannya itu dari TPPO bayi-bayi gitu. Jadi bayi-bayi yang di ini sama mereka. Sebentar.